Oke, nah untuk minggu lalu kalau nggak salah, ini pasti udah ya. Sebentar, mana ininya tuh? Ini udah, kita udah sampai, ini udah ya, tenaga endogen, eksogen. Nah, kalau nggak salah minggu lalu kita sudah masuk ke tenaga endogen. Nah, ini nih ya, terakhir itu vulkanisme ya. Jadi tenaga endogen ini kan seperti yang kita ketahui ada 3 macam, ada tektonisme, ada vulkanisme, dan seisme. Nah, untuk tektonisme minggu lalu sudah dijelaskan. Kemarin kita udah sampai ke arah yang contoh kayak transform sama yang lain-lainnya, Bu. Ini ya, yang ini ya. Iya, Yang Ibu udah ada sempat video juga. ini. Ibu sempat putar videonya juga biar kalian lebih kebayang gitu. Sama terakhir udah nyampe horse dan graben gitu. Oh, yang patahan dan lipatan yang itu ya? Iya. Oke, nah ini konvergennya kalian sudah diperlihatkan juga videonya, jadi mudah-mudahan bisa lebih kebayang. Ini ada arus konveksi ya. Oke, ini transform. Ini ya, horst dan graben. Horst itu puncak patahan, graben itu yang di bawahnya. Nah, kalau di lipatan, puncak lipatan itu namanya antiklinal, kalau yang di bawahnya sinklinal. Nah, nanti di sini ada beberapa macam lagi, ini juga sama ya. Nah, kalau nggak salah itu Ibu juga sudah sempat membahas sedikit tentang vulkanisme. Ya, oke, kita langsung aja untuk sekarang, untuk minggu ini, pertemuan hari ini, Ibu mulai dari vulkanisme. Nggak apa-apa, di-review sedikit ya. Oke, jadi kalau vulkanisme ini, kalau kemarin itu tektonisme yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan pergerakan lempeng, ada epirogenesa, ada orogenesa, nah kemudian juga ada 3 jenis ininya ya, gerakannya ada yang konvergen, ada divergen, dan transform. Nah kalau sekarang yang mau kita bahas adalah vulkanisme. Ini juga masih termasuk pada tenaga endogen atau tenaga dari dalam ya. Nah, vulkanisme nanti yang akan dibahasnya adalah berkaitan dengan aktivitas magma di dalam bumi. Nah, nanti aktivitas magma di dalam bumi ini ada yang berhasil mencapai ke permukaan atau kita sebutnya itu ekstrusi magma. X itu berarti keluar ya. Nah, kalau ini mah udah sampai ke permukaan bumi. Nah, tapi ada juga yang aktivitasnya itu dia masih di dalamnya. Jadi belum sampai mencapai ke luar permukaan bumi. Nah, itu disebutnya intrusi magma. In-nya dalam, dalam, X keluar ya. Nah, jadi ini perbedaannya, intrusi itu si magmanya masih belum bisa mencapai ke permukaan bumi. Kalau yang ekstrusi, dia sudah mencapai keluar permukaan bumi. Itu yang menjadi perbedaannya antara intrusi dan ekstrusi magma. Nah, kemudian, ini juga kalau nggak salah udah ya. Jadi kalau intrusi magma di Udah, sini, Ibu. udah ya. Ada Udah. beberapa proses, ada beberapa bentukan yang dihasilkan. Salah satunya yang ada di gambar ini, ada batolit, ini adalah dapur magma, kemudian ada lakolit, ini adalah batuan ya yang menyusup. Dia ciri khasnya itu bentuknya cembung. Kalau sil ini hampir mirip dengan lakolit, tapi dia bentuknya pipih. Kemudian ada diatrema. Kalau diatrema ini yang mengisi pipa letusan. Jadi di sini tuh kan jalan keluarnya si magma. Nah, nanti dia mengendapnya di sini. Kemudian juga ada korok atau gang. Ini dia tempat untuk keluarnya ya. Dan ada juga apofisa. Apofisa ini dia cabang dari gang ya. Ini sudah kemarin. Oke, nah, kalau ekstrusi ini
Atau yang sering kita dengar itu adalah erupsi, atau kalau masyarakat sih kayaknya sebagian besar menyebutnya itu apa ya, gunung meletus ya. Jadi kalau ekstrusi magma ini kan berarti si magmanya sudah berhasil mencapai keluar permukaan bumi. Ya, makanya nanti akan terjadi erupsi atau gunung meletus. Nah, erupsi sendiri jenisnya ada dua, ada yang efusif dan eksplosif. Nah, yang membedakan adalah ini. Kalau efusif, dia hanya berupa lelehan. Jadi kekuatannya tuh nggak terlalu besar ya. Dia hanya lelehan. Misalnya kayak gini, ini lelehan aja ya, berupa lelehan. Nah, kalau eksplosif dia berupa ledakan. Jadi kalau yang ini lumayan kuat gitu ya. Lumayan dahsyat deh kalau yang ledakan ini, kalau yang eksplosif. Nah, nanti akan ada beberapa material yang dikeluarkan. Nah, di sini material hasil erupsi, jadi ketika gunung meletus itu akan ada beberapa material yang dimuntahkan, yang dikeluarkan. Yang pertama adalah yang material padat atau disebutnya eflata. Ya, jadi nanti di sini kalau yang padat ada bom, ada lapili, ada kerikil, ada debu vulkanik. Nah, bom di sini adalah batuan yang besar, ya. Kalau pengen lihat itu biasanya ada di sungai-sungai, di sekitar pokoknya di daerah-daerah pegunungan gitu ya. Itu kan suka ada batuan yang gede-gede tuh. Nah, itu tuh dari mana sih? Nah, salah satunya adalah ini, dari hasil erupsi gunung api. Nah, kalau bom itu batuan yang besar, kalau lapili ini dia yang kecil, batuan yang lebih kecilnya. Kemudian ada yang lebih kecilnya lagi, itu kerikil, lebih kecilnya lagi debu vulkanik ya. Itu yang material padat atau disebutnya eflata. Nah, selain padat, ada juga material cair. Ini ada lava dan lahar. Nah, minggu lalu kalau nggak salah Ibu pernah nanya ya, apa Iya, Bu. perbedaannya lava dan lahar? Kalau Kalau lava itu lava, masih yang murni, masih yang berasal dari dalam perut gunung, Bu. Tapi kalau lahar itu yang udah bercampur sama material-material vulkanis. betul. Jadi kalau lava itu masih yang aslinya ya. Kalau yang lahar ini dia ketika lavanya itu sudah tercampur dengan material yang lain. Jadi ketika si lava tersebut dia menuruni lereng, apa namanya tuh, kan nurunin lereng, dia pasti nyapu kerikil, pasir, apapun lah ya ketika dia nurunin lereng itu, jadi udah nyampur, dia akhirnya jadi lahar. Kalau dia larinya itu ke sungai, nyampur sama air sungai, nanti dia akan jadi lahar dingin. Makanya kalau ada ini ya, kalau ada erupsi itu, kadang ada pemberitahuan apa sih kayak awas banjir lahar dingin gitu. Oke. Nah, terus yang terakhir itu ada gas, material gas atau ini disebutnya ekalasi. Nah, di sini ada beberapa, ada fumarol, MOVET dan solvatar. Taufik juga ini kayaknya minggu lalu, apa perbedaannya ketiga gas ini? Kalau solvatar itu H2SO4 kan, Bu? Solvatar itu H2SO4 itu adalah asam sulfat. belerang. Oke, MOVET-nya itu H2O. Kalau yang fumarolnya CO2. Kalau yang beracun? Yang fumarol, Bu. Beracun? Kebalik nggak? Oh, kebalik, Bu. MOVET. MOVET. Fumarol itu yang uap air panas. Kalau MOVET itu yang gas asam arang, yang karbon dioksida. Ya. Jadi di antara ketiga gas ini yang paling berbahaya itu adalah MOVET. Ya. Karena dia beracun, karbon dioksida.
Nah, ini salah satu material hasil erupsi. Jadi ada 3 jenis, ada yang padat, cair, dan gas ya. Oke. Lanjut ya, ini kayaknya udah minggu lalu. Ini udah. Nah, lanjut, kemudian yang mau kita bahas selanjutnya adalah tipe gunung api. Jadi di sini kurang lebih ada 3 jenis tipe gunung api. Dimulai dari maar, perisai, dan strato. Di antara ketiga jenis gunung api ini, kira-kira yang paling banyak terdapat di Indonesia. Bahkan di dunia itu adalah yang mana? Strato, Bu. Strato, betul. Atau kerucut. Nah, makanya Ibu nggak tahu sih ya kalian kalau dulu zaman SD tuh kejamanan nggak ya? Kalau zaman Ibu dulu SD, kalau sama guru diminta buat ngegambar ini, pokoknya gambar Segitiga ya, Bu. pemandangan gitu ya. Gedungnya segitiga. Oh, pasti ngegambarnya itu ngegambar gunung dan pasti gunung itu gunung kerucut gitu ya. Nah, kenapa sih kok kayaknya semua anak SD gitu kalau ngegambar gunung tuh kerucut? Karena memang yang paling sering kita lihat ya emang bentuknya yang seperti itu gitu ya. Yang kerucut, yang strato seperti ini. Nah, ini strato dia memang jenis gunung api, tipe gunung api yang paling banyak di Indonesia, bahkan di dunia ya. Kebanyakan itu bentuknya strato, kerucut. Ini kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau kerucut itu seperti ini, nah ini contohnya, ini Merapi ya. Kemudian kalau perisai atau tameng, tameng, tameng Captain America. Kalau tameng kan berarti dia coba emang kerucut? Enggak kan? Enggak yang sampai cembung banget gitu. Paling dia ada sedikit apa ya? Sedikit lengkungan doang gitu kalau yang perisai. Jadi enggak setinggi si strato kalau yang perisai ini. Ya. Nah, kalau yang perisai ini kebanyakannya adanya di Hawaii. Contohnya itu Gunung Mauna Loa sama Gunung Kilauea. Nah, ini yang perisai, dia nggak terlalu tinggi. Dia relatif apa ya, nggak terlalu terjal. Dia masih rendah. Nah, contohnya kayak gini. Jadi dia tuh cuma cembung gitu doang ya. Nggak terlalu kerucut, nggak terlalu terjal si lerengnya ini. Nah, terakhir ini ada tipe maar. Maar ini yang menjadi ciri khasnya adalah di tengah-tengahnya terdapat kaldera atau kawah ya berupa kawah. Nah, bahkan saking besarnya kawahnya ini tuh kayak danau kecil. Jadi di tengah-tengahnya tuh ini kayak ada danau kecilnya gitu. Nah, 3 jenis gunung api ini ada kaitannya dengan tipe erupsinya ya. Kenapa sih kok di dunia kita ini ya ada 3 jenis tipe gunung api? Ada yang kerucut, dia itu terjal, tinggi ya, tapi kok ada yang cuma ini doang gitu ya. Kayak apa ya bisa ini kayak perisai kayak tameng gitu. Jadi ini nggak terlalu tinggi. Ada juga yang di tengah-tengahnya ada kawahnya. Nah, jadi nanti untuk pembentukannya sendiri sampai akhirnya gunung itu ada 3 jenis, ini ada kaitannya dengan tipe erupsinya. Oke, dimulai dari yang strato. Bentar ya, Ibu nih kok nggak bisa coret-coret ya? Oke, Ibu pengen nyoret. Bentar ya, Ibu stop share dulu.
Oke, screen-nya sudah terlihat ya. Udah, Bu. Nah, jadi kenapa sih kok bentuk gunung api di dunia itu ada 3 jenis? Nah, ini berkaitan dengan magma dan tipe erupsinya. Yang pertama, yang paling banyak terdapat di Indonesia bahkan di dunia, yaitu yang ini ya, ini strato. Nah, kenapa sih kok kalau yang strato ini dia bentuknya bisa kerucut seperti ini? Dia bisa tinggi ya, terjal si tebingnya ini. Nah, ini disebabkan karena yang pertama, di sini ini kan ada dapur magma ya. Nah, si magma ini dia selalu berusaha buat menerobos keluar. Nah, udah keluar nih, udah keluar magmanya ini berhasil mencapai keluar permukaan bumi, erupsi, meletus ya. Nah, kemudian karena kalau yang strato ini dia tipe magmanya ini sangat kental, ketika magma tersebut keluar nih, keluar, erupsi keluar, karena sangat kental, saking kentalnya ketika magmanya itu nurunin lereng, dia akan pelan-pelan, pelan-pelan gitu ya. Nah, belum sampai ke bawah, dia udah keburu mengendap karena saking kentalnya. Ya, pelan-pelan dia nurunin lereng, belum sampai ke bawah dia mengendap. Kemudian keluar lagi, akhirnya terus numpuk ya si magmanya ini. Jadi nanti di sini terjadi penumpukan magma, magmanya kental, terus numpuk. Nah, akhirnya terbentuklah bentuk gunung api yang menyerupai kerucut ya, yang strato ini. Nah, ini karena magmanya itu sangat kental, jadi ketika dia nurunin lereng, keburu mengendap dan hasil endapan tersebut dia terus-terusan numpuk, akhirnya bentuknya itu kerucut dan semakin tinggi. Gitu. Nih kebanyakan adanya di Indonesia, banyak banget ya kalau di Indonesia, salah satu contohnya ini kayaknya Merapi, ada juga Semeru, Ciremai, banyak lah pokoknya, kayaknya hampir sebagian besar itu bentuknya strato. Nah, jadi kalau yang strato ini dia magmanya kental. Nah, kemudian tadi ketiga tipe gunung api ini yang membedakan kenapa sih bisa bentuknya itu berbeda-beda, ini juga ada kaitannya dengan erupsinya. Nah, kalau yang strato, erupsinya ini kan tadi ada 2 ya erupsi itu. Ada yang efusif, ada yang eksplosif. Nah, kalau yang strato dia efusifnya ada. Makanya kenapa si magmanya itu bisa leleh dan mengendap. Pasti ada efusif, ada lelehan ya. Tapi kalau untuk yang strato ini dia tidak hanya lelehan aja. Jadi ada ledakannya juga ya. Ledakannya iya, lelehannya juga iya. Makanya kalau yang kemarin ya ada erupsi Semeru itu lumayan dampaknya lumayan besar ya. Karena dia ada 2, ledakannya juga dan lelehannya juga. Gitu. Jadi kalau untuk yang strato erupsinya ini erupsi campuran. Nah, sampai akhirnya terbentuklah bentuk gunung api seperti ini. Ini yang strato atau kerucut. Ya. Oke, kemudian yang kedua ini perisai. Nah, kalau perisai, kok perisai mah dia nggak terlalu tinggi sih. Nah, ini ada kaitannya juga dengan magmanya, ya. Ini magmanya. Kalau misalnya dia nggak terlalu tinggi, berarti bisa dibilang di situ hampir nggak ada tumpukan magma, ya, nggak ada pengendapan magma. Nah, kenapa nggak ada pengendapan magma? Karena di sini magmanya, kalau yang perisai ini, magmanya itu sangat encer. Jadi ketika gunungnya ini erupsi, ya, karena magmanya itu sangat encer, jadi magmanya itu pas keluar dia langsung mengalir. Jadi ya udah langsung nyelosor gitu. Aduh bahasanya apa ya? Langsung mengalir gitu ya. Jadi nggak ada kesempatan buat mengendap seperti yang strato. Kalau strato
karena magmanya kental, ketika nurunin lereng itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Akhirnya dia keburu mengendap, terus-terusan mengendap ya, numpuk, akhirnya jadi makin tinggi. Akhirnya bentuknya kerucut. Kalau yang ini karena magmanya itu dia sangat encer, jadi ketika si gunung apinya ini erupsi, magma yang keluar itu udah langsung mengalir gitu aja ya. Mengalir gitu aja sampai kalau kalian pernah lihat ketika gunung yang ada di Hawaii itu erupsi itu bahkan sampai lavanya itu ya bahkan suka sampai ke jalan-jalan gitu ya. Kadang ngeganggu ini kalau ada yang mobil, motor lewat itu tuh si magmanya sampai ke jalan raya ya. Dia udah langsung ngalir gitu aja kalau yang ini. Ini disebabkan karena kalau yang ini magmanya sangat encer. Nah, oke. Kemudian kalau erupsinya kira-kira kalau yang perisai ini erupsi apa? Efusif atau eksplosif? Efusif, Bu. Efusif, iya. Ini hanya efusif. Hanya berupa lelehan ya, lelehan dari si lavanya ini. Dia meleleh aja gitu ya. Melelehnya pun ya udah langsung ngalir gitu aja. Karena magmanya sangat encer. Oke, ini yang perisai. Makanya dia nggak terlalu tinggi karena nggak numpuk-numpuk gitu ya. Kemudian kalau yang terakhir tipe maar ini salah satu yang paling ketara banget cirinya itu di tengah-tengahnya ini ada kalderanya. Gimana caranya di tengah-tengahnya ini tuh sampai ada kaldera yang begitu lumayan besar, sampai ini tuh kayak kawah apa sih, danau kecil. Berarti di sini kalian bisa langsung menyimpulkan kalau maar ini erupsinya sudah pasti apa? Kawah lumayan besar, berarti di situ sudah terjadi erupsi efusif atau eksplosif. Kira-kira sampai dia tuh Explosive. apa? Erupsinya? Explosive. Eksplosif, betul. Nah, kalau lelehan ya udah berarti dia cuma ini doang ya, cuma lelehan dari lavanya, kekuatannya nggak terlalu besar. Nah, kalau eksplosif tadi dia ledakan cukup dahsyat. Nah, saking dahsyatnya sampai akhirnya bagian atasnya ini ya, nah mungkin aja si maar ini dulunya bisa jadi dia strato. Tapi karena terjadi satu ledakan besar ya, terjadi satu kali erupsi yang lumayan dahsyat, akhirnya bagian atasnya ini tuh hancur ya ketika erupsi. Tinggal bagian yang bawahnya aja nih, bawahnya kemudian di tengah-tengahnya ini ada kalderanya bolong ya. Bisa aja mungkin dulunya itu ini kerucut juga. Nah, tapi bagian ininya pas erupsi ini karena dia saking dahsyatnya jadi hancur, tinggal bawahnya aja. Nah, kalau yang maar ini biasanya dia mengalami satu erupsi ya, mengalami satu letusan dahsyat. Nah, sudah itu biasanya dia langsung mati gunungnya ini. Ya, jadi udah enggak aktif lagi gitu. Salah satu contohnya kalau untuk di Indonesia, ini ada orang Lamongan enggak ya? Ada orang Jawa-Jawa daerah sana? Taufik mungkin? Saya, Bu. Nah, atau siapa sih yang dari sana? Arya? Siapa lagi ya yang dari sana? Daerah-daerah Jawa. Nah, ini salah satu contohnya adalah Gunung Lamongan. Nah, Gunung Lamongan ini dia tuh kawahnya ini ya, si kalderanya itu kan tadi kayak danau kecil ya, dia itu ada danaunya juga di tengahnya itu namanya Danau Klakah. Nah, kalau yang ini contohnya ini kebanyakan gunungnya yang ada di Hawaii.
Mauna Loa atau Kilauea. Nah, ini di Hawaii ya kebanyakan. Kalau yang strato, ini mah banyak banget ya. Ini mah di Indonesia paling banyak. Strato di dunia juga sama. Contohnya Merapi, kemudian Semeru, dan lain-lain. Ini banyak banget kalau yang strato ya. Oke, nah jadi kenapa sih si gunung api ini tipenya dia berbeda-beda? Ada yang tinggi, kerucut seperti ini ya, ini yang strato, ada yang perisai, ada yang maar, dia ada tengah-tengahnya ini ada kalderanya. Nah ini ada hubungannya dengan erupsinya. Kalau yang ini erupsinya dia campuran, jadi ada lelehannya, ada juga ledakannya. Kemudian kalau ini udah pasti dia hanya efusifnya saja, lelehan si lavanya, dan lavanya ini sangat encer. Kalau yang eksplosif, kalau yang maar dia erupsinya sangat eksplosif, makanya sampai si tengah-tengahnya itu hancur. Akhirnya terbentuklah kaldera. Ya. Kalau Bu, Oke. Ya, kalau di Jepang itu kebanyakan gunungnya tipenya yang mana, Bu? Jepang yang mana? Kalau Fuji itu yang paling terkenal. Fuji strato bukan, Bu? Strato, kelihatan ya, dia Ya, kerucut ya. Gunung apa lagi di Jepangnya? nggak hafal sih, Bu, aku. Sakurajima, Bu. Gunung Sakurajima itu juga strato. Iya, kebanyakan sih memang strato ya. Kebanyakan pasti kerucut-kerucut kayak gitu ya ininya, gunungnya. Oke, bentar ya Ibu. Bentar, Ibu kembali lagi ke slide-nya. Oke, ini slide-nya udah terlihat ya. Nah, jadi tadi kalau untuk tipe gunung api ini ada beberapa memang yang menyebabkan akhirnya bentuknya itu seperti ini ya. Ada 3 jenis ini. Kalau kalian zaman SD pasti disuruh ngegambar ya kerucut kayak gini karena memang yang paling sering kita lihat itu yang strato ya. Jarang-jarang kan? Coba jarang-jarang gak sih ada anak SD yang ngegambarnya itu tengah-tengahnya gitu ya ada kawahnya gitu yang maar ini. Jarang banget. Pasti yang kayak gini karena ini yang paling banyak, paling sering kita lihat ya. Oke, ini tipe gunung api. Nah, next. Nah, ini selain ada beberapa tipe gunung api, ada juga beberapa tipe letusan. Kalau nggak salah ya, Ibu kemarin pas kalian KTW, ini dibahas sama Pak Heru. Ya, cuma Pak Heru itu digambar manual, ya nggak sih? Nah, karena Ibu merasa gambar Ibu nggak bagus gitu, jadi Ibu pakai gambar seperti ini. Nggak apa-apa, Ibu. Ini udah alhamdulillah, udah bagus, Bu. Nah, kalau nggak salah kemarin mah Pak Heru ya. Abstrak, Bu. Abstrak gambarnya, Bu. Parah banget nih aku bilangin nih ke Pak Heru nih. Kan emang pakai itu, Bu, pakai paint. Untung saya bukan tidak gambar. melihat keabstrakannya. Nah, jadi Ibu lihat Pak Heru itu ngegambar tipe letusan gunung api kemarin itu soalnya apa ya? Yang ditanyakan apa ya? Krakatau gitu ya? Atau apa? Krakatau sih. Krakatau ya kalau nggak salah. Krakatau itu dia tipenya tipe apa gitu? Kalau nggak salah ya. Nah, terus Bapak menggambar kurang lebih sama seperti ini. Jadi nanti tipe letusan gunung api ini dia ada beberapa juga yang ini menyebabkan perbedaannya. Kok yang ini mah dia
tipe letusannya tuh dia dahsyat banget, ada yang biasa aja gitu ya, ada yang berupa lelehan aja. Nah, ini yang mempengaruhinya, yang pertama ini adalah dari lavanya. Di sini lavanya itu ada yang cair encer, cair kental, ada yang kental. Ini kemarin udah dijelasin sama Pak Heru ya. Kemudian ada tekanan gasnya, Oh, aku ingat Bu, kalau Mm-mm. yang ada cairan-cairan ini perbedaan Gunung Semeru sama Bromo, Bu. Mm-mm. Pokoknya sama, Ibu kan kemarin ikut juga KTW tuh, Ibu lihat juga ya Bapak, tapi keren banget bisa digambar manual gitu, karena Ibu mah nggak bisa ya udahlah pakai ini aja ya, semoga kalian bisa lebih mengerti ya. Kemudian ada tekanan gasnya, di sini ada yang tekanan gasnya itu rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang sangat tinggi ya. Kemudian ada dari kedalaman magmanya, ada yang kedalaman magmanya itu sangat dalam, dangkal, dan dalam. Nah, jadi dari beberapa indikator ini me, apa ya, melahirkan apa sih? Membuat beberapa letusan gunung api. Jadi yang paling dahsyat banget itu seperti yang kalian lihat di gambar ini, yang paling dahsyat adalah yang ini. Kelihatannya ini sampai si ininya tuh membumbung tinggi gitu. Ini ada letusan Krakatau tahun 1983 ya, ini di Indonesia. Kebayang ya saking dahsyatnya, bahkan si erupsi Krakatau ini dia bisa mempengaruhi iklim dunia. Si abu vulkaniknya itu dia sampai ke daerah apa Eropa sana. Jadi Eropa juga ikut-ikutan gelap gara-gara abu vulkanik dari Krakatau. Kebayang dong segimana dahsyatnya ya si letusan Krakatau ini. Jadi kalau di Indonesia sendiri sih sebetulnya selain Krakatau ada lagi Tambora ya. Tambora juga itu dia lumayan ini juga lumayan besar juga ya. Kemudian nah, tapi kalau yang ini katanya kalau yang ini mah dia terjadinya itu sebelum sejarah, prasejarah. Toba ya Bu. Ini Gunung Toba. Nah, karena si Toba ini dia meletusnya prasejarah, yang kalau prasejarah itu berarti sebelum mengenal tulisan, betul? Nah, jadi makanya nggak terlalu banyak apa ya, nggak terlalu banyak diceritain gitu, karena memang nggak ada bukti tulisannya apa ya, ngerti ya? Jadi cerita-cerita gitu. Nah, si Danau Toba yang ada sekarang ini, kebayangkan Danau Toba itu segimana luasnya ya, kayaknya udah kayak laut gitu ya. Cuma yang membedakan adalah si airnya dia ya nggak terlalu berombak kayak laut. Danau Toba yang begitu luas itu katanya kalderanya, kawahnya dari Gunung Toba, Gunung Purba Toba zaman dulu. Jadi kebayang Masih aktif Bu. Kebayang dong si Toba dulunya pas masih berjaya ya, masih aktif itu, kebayang segede apa gitu, dan letusannya itu segimana sampai-sampai kawahnya, kalderanya itu yang terbentuk ya Danau Toba itu. Danau Toba aja udah luas banget ya. Dan Nah, tengahnya jadi ada pulau, Ibu. Samosir Iya. anaknya. Anaknya. Ya. Nah, jadi itu salah satunya Toba, kemudian Tambora, dan Krakatau ini merupakan letusan yang bisa dibilang lumayan dahsyat ya yang ada di Indonesia. Tapi ini juga ada Vesuvius tahun 1906. Ini lumayan ini ya, lihat ininya membumbung tinggi si Krakatau ini. Kemudian di sini ada tipe Hawaii, berarti kalau tipe Hawaii itu kurang lebih dia gunung apinya ya yang kayak tadi, yang perisai, lavanya ini cair encer. Jadi kalau tipe Hawaii dia ya udah hanya lelehan aja. Ini ada stromboli. Nah, kalau yang cair kental di sini ada yang vulkano lemah ya. Kemudian kalau yang kental ini ada yang tipe Merapi. Nah, kalau Merapi juga dia itu ada
yang ciri khasnya dari Merapi ada salah satu sebutannya, kayaknya dia itu cuma disebut ketika erupsi Merapi doang. Awan Wadus panas. Gembel. Wedus gembel, betul. Awan panas ya itu tuh ya. Sebutan untuk awan panas ketika erupsi Merapi. Nah, kenapa sih disebut wedus dan gembel? Wedus itu artinya kambing, domba. Kambing. Ya, Kambing. betul ya. Itu bahasa Jawa. Jawa. Nah, kemudian gembel, aduh gembel banget. Kalau gembel itu kenapa sih disebut gembel? Karena Panas. kalau kalian merhatiin si wedus gembel itu, kan itu awan panas. Nah, awan panasnya itu putih nggak? Enggak deh, kayaknya agak-agak Abu-abu. abu-abu hitam gitu ya. Nah, makanya itu tuh disebutnya wedus gembel karena mirip sama bulu domba yang nggak bersih gitu. Masa domba ada yang gembel ya? Pokoknya jadi dombanya itu enggak, kalau yang dombanya bersih kan ya putih gitu ya, kayak awan, kayak ada awan yang kayak bulu domba gitu. Nah, kalau ini mah awannya itu ya awan panasnya ini dia nggak putih bersih. Jadi ada abu-abu agak hitam gitu, makanya disebutnya wedus gembel. Nah, Merapi juga ini salah satu gunung api yang kayaknya bisa dibilang paling aktif di Indonesia. Sering banget ya. Selama kalian hidup berapa berapa belas tahun, kalian sudah pernah dengar Merapi meletus berapa kali? Kan lumayan sering ya. 6 ya, Bu. Masa sih? Lumayan, Yes. pokoknya lumayan sering kalau Merapi ini. Gitu. Kalau kayak apa ya? Di Jawa Barat aja ya. Di Jawa Barat. Di tempat Ibu ya, di tempat Ibu nih dekat. Jarang deh, Bu. Di tempat Ibu ada salah satu ini gunung tertinggi di Jawa Barat. Ciremai. Ciremai. Oke, itu perbatasan antara Majalengka, Kuningan. Kuningan. Selama Ibu hidup belum pernah tuh ada ini apa erupsi Ciremai gitu ya. Serem, Kalau Bu. serem. Nah, kalau Merapi itu kayaknya sering banget dengar dia erupsi. Memang dia salah satu gunung yang cukup aktif. Nah, kemudian di sini juga selain Merapi ya yang lavanya kental ini, tapi dengan tekanan gasnya yang berbeda. Yang ini rendah, kalau Merapi ini rendah. Kalau yang Saint Vincent ini dia sedang. Terus ada yang tinggi juga. Pilih apa sih ini? Nah, pokoknya di sini ada beberapa tipe letusan. Ini dipengaruhi juga dengan kondisi lava, tekanan gas, sama kedalaman magma. Tapi yang paling kelihatan banget ini kayaknya cuma gambar doang, tapi bisa kebayang ini berapa kedahsyatannya ya. Tuh ini tipe letusan. Oke, udah. Ini vulkanisme selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu lanjut ke seisme? Ini seisme itu terakhir di endogen. Nanti setelah seisme selesai, kita lanjut ke eksogen. Kalau eksogen ada 4 nanti yang akan kita bahas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau kita langsung next, seisme ya. Kalau seisme kayaknya nggak terlalu banyak yang akan dibahas. Kalau seisme ini pokoknya nanti yang akan kita bahas berkaitan dengan gempa ya, gempa. Nah, gempa ini bencana alam yang tidak dapat diprediksi. Kalau misalnya tadi kita berbicara tentang vulkanisme, aktivitas gunung api, erupsi ya, gunung meletus. Kalau gunung mau meletus, itu ada tandanya dulu nggak? Ada ciri-cirinya dulu nggak? Ada. Ada. Oke. Salah satunya misalnya Hewan turun dia gunung. ada hewan yang biasanya di gunung itu tuh mulai turun gitu ya. Karena dia udah mulai merasakan ada hawa-hawa yang panas gitu ya. Terus kadang juga dia diawali dengan adanya gempa-gempa kecil dulu ya, gempa-gempa tremor gitu ya, gempa-gempa kecil. Terus juga suhunya lumayan meningkat ya. Kalau gempa
gempa itu kalian bisa tahu nggak sih, ada ciri-cirinya dulu nggak sih? Oh, nanti nih jam segini mau ada gempa. Nggak bisa diprediksi kalau gempa ini ya. Kalau gunung meletus tadi bisa, terus kemudian apalagi kayak tsunami juga kayaknya itu bisa diprediksi. Ada ciri-cirinya dulu. Kalau tadi pra vulkanis itu apa sih, hewan pada turun, kemudian suhunya jadi naik ya. Ada gempa dulu. Tsunami pun demikian, tsunami juga ada ciri-cirinya dulu, dia ada gempa ya, gempanya di dasar laut. Kemudian karena gempanya itu dia bisa mengakibatkan si air lautnya itu surut tiba-tiba ya. Surut tiba-tiba, ada ciri-cirinya lah. Kalau yang gempa ini ketika terjadi gempa, ya udah suddenly aja ya, kita nggak akan bisa memprediksi gempa mau secanggih apapun kayaknya ya. Jepang aja tuh ya, Jepang yang kayaknya teknologinya udah canggih, tapi untuk mendeteksi akan terjadinya gempa ini belum bisa ya. Nah, jadi gempa ini nanti yang akan kita bahas salah satunya adalah di sini ada jenis-jenis gempa. Ada 3 jenis gempa. Yang pertama itu adalah gempa tektonik, gempa vulkanik, kemudian gempa runtuhan. Nah, sebetulnya seisme ini dia adalah akibat yang ditimbulkan dari 2 tenaga endogen sebelumnya. Nah, tenaga endogen sebelumnya kan ada tektonisme dan vulkanisme. Nah, ini gempa, ini tuh adalah dampaknya yang ditimbulkan oleh tektonisme dan vulkanisme. Makanya di sini jenis gempanya yang pertama ada gempa tektonik. Nah, kalau gempa tektonik di sini gempanya itu terjadi karena adanya tumbukan lempeng. Jadi ketika si lempengnya itu bertumbukan ya, coba ya kita lihat lagi. Mana ya? Nah, ini aja deh. Misalnya ini yang transform. Ini kan si lempengannya itu bergerak. Di sini pasti ada ini ya, ada getaran. Nah, ini nanti bisa menimbulkan gempa. Gempanya itu karena disebabkan karena akibat pergerakan lempeng, maka disebutnya gempa tektonik. Nah, oh ini deh. Ini misalnya ya, dia lempengnya itu saling bertumbukan, akhirnya di sini menimbulkan getaran, terjadilah gempa tektonik. Oke, kemudian yang kedua adalah gempa vulkanik. Nah, kalau gempa vulkanik ini disebabkannya oleh aktivitas vulkanisme. Jadi salah satu ini gejala pra-vulkanik. Jadi salah satu ciri sebelum gunung itu erupsi ada terjadi gempa tremor dulu. Jadi gempa kecil-kecil gitu ya. Nah, erupsi nih ketika si magmanya itu dia berusaha buat nerobos keluar, pasti di dalam perut buminya ada getaran ya. Nah, getaran tersebut itu nanti akan menimbulkan gempa. Gempanya ini disebutnya gempa vulkanik gitu. Ya. Nah, jadi ini berupa aktivitas vulkanisme ya, ini dari letusan gunung api. Ketika terjadi letusan, magma akan bergerak ke atas, keluar menuju permukaan bumi. Nah, sekaligus memecah batuan. Nah, tumbukan antar magma dan dinding batuannya nanti dia akan menimbulkan getaran. Nah, ini yang menimbulkan terjadinya gempa vulkanik. Oke, terakhir. Nah, kalau yang satu ini disebutnya itu gempa runtuhan. Kenapa disebutnya gempa runtuhan? Karena memang dia prosesnya itu dari runtuhan ini apa ya, massa batuannya itu dia runtuh. Aduh, kalau kata bahasa Sunda mah ngegebruk gitu ya. Biasanya ini terjadi di daerah yang punya rongga bawah tanah. Apa ya, salah satu Daerah tambang, contohnya. Bu, biasanya, Bu. Tambang. Kalian pernah nonton, aduh ada filmnya teh apa ya yang terjebak di tambang gara-gara si tambangnya itu teh runtuh.
akhirnya ada beberapa penambang gitu ya yang terjebak di dalamnya. Aduh apa ya? Pokoknya ada itu filmnya ya. Nah, jadi kalau gempa runtuhan ini biasanya salah satunya ya bisa terjadi di daerah tambang. Jadi kan di situ ada rongga ya, di dalamnya itu ada rongga. Nah, karena ada rongga dia agak beresiko untuk si tanahnya itu runtuh. Nah, tapi kalau gempa runtuhan ini dia skalanya kecil, jadi lokal, cuma di daerah itu aja. Kayaknya nggak bakalan nyebar sampai luas banget gitu. Beda dengan gempa tektonik dan vulkanik. Ini kekuatannya lebih besar kalau yang dua sebelumnya. Nah, kalau runtuhan ini kayaknya cuma di daerah situ-situnya aja gitu, lokal ya. Nah, jadi kalau yang ini kenapa disebutnya runtuhan? Karena memang dia terjadinya akibat si massa batuannya runtuh. Akhirnya gara-gara runtuh dia bisa menimbulkan getaran. Tapi getarannya tidak terlalu besar. Oke. Lanjut. Nah, kemudian kalau untuk di seisme, di sini ada beberapa istilah ya. Mungkin kalian ada beberapa yang sudah sering dengar. Di sini yang pertama ada seismologi. Pokoknya kalau yang logi-logi gitu pasti ilmu ya. Seismologi ini dia ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Nah, ada hiposentrum dan epicentrum. Hiposentrum dan epicentrum ini dua-duanya adalah pusat gempa. Tapi yang membedakan adalah kalau hiposentrum itu dia pusatnya di dalam bumi. Kalau epicentrum dia pusatnya di permukaan. Ya. Oke, kemudian ada seismograf. Kalau seismograf itu alat pencatat gempa yang, kalian pernah lihat kan ya? Yang nantinya tuh ada kayak apa ya? pengukur detak jantung. Kayak di rumah sakit itu ya. Nah itu dia kayak naik turun gitu ya. Semoga kalian paham deh, semoga kebayang ya. Hampir mirip kayak gitu. Nah kemudian hasilnya itu, hasil dari si seismograf itu namanya seismogram. Nah setelah itu di sini ada 3 nih yang hampir mirip. Ada isoseista, ada pleistoseista, dan homoseista. 3-tiganya ini adalah garis hayal. Jadi sebetulnya nggak ada di realnya itu. Kayak katulistiwa. Katulistiwa juga kan itu garis hayal ya. Nah ini juga sama. Jadi ketiga-tiganya ini adalah garis hayal yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai kesamaan. Kalau isoseista, dia menghubungkan tempatnya itu yang mempunyai kerusakan fisik yang sama. Jadi ini punya kesamaannya itu adalah kerusakan fisiknya yang sama. Ketika gempa nih misalnya di daerah Bandung, gempa di Bandung ya. Nanti yang merasakannya itu di sekitar wilayah A, B, C, D. Tapi karena pusatnya itu di A, jadi nanti A, B itu kayaknya punya kerusakan fisiknya sama. Dia apa namanya tuh, misalnya sampai si bangunannya ada retak-retak kayak gitu ya. Jadi ini isoseista, dia garis hayal yang menghubungkan tempat-tempat yang terjadi kerusakan yang sama. Kalau pleistoseista, bedanya dengan isoseista, dia menghubungkan tempatnya itu yang mengalami kerusakan terberat. Jadi kalau kalian pernah lihat berita, misalnya ada berita gempa nih ya. Nah, kadang di situ disebutkan kerusakan terberat itu terjadi di wilayah mana aja. Tadi misalnya ya di Bandung gempa, kemudian yang merasakan getarannya itu ada wilayah A, B, C, D. Nah, tapi karena pusatnya itu di A, akhirnya yang memiliki kerusakan terberat, yang mengalami kerusakan terberat itu di A. Jadi kalau yang lain mah mungkin di yang C itu dia ya udah ikut mengalami getaran ya, ikut merasakan getaran, tapi nggak sampai yang rusak gitu si bangunannya. Nah kalau yang di A karena dekat dengan pusat gempanya,
sampai rumahnya itu runtuh gitu ya, ambruk gitu gara-gara kekuatan gempanya lebih besar karena dekat dengan pusat gempanya. Nah, jadi nanti di mana aja nih yang daerah yang mengalami kerusakan terberat, nanti dia ditarik garis sama sama bagian biasanya ya dari Badan Penanggulangan Bencananya itu. Buat apa sih sebetulnya ini tuh ya, si garis ini tuh biasanya dia untuk penanggulangannya. Jadi untuk ke depannya itu oke, ini nanti yang paling rusak itu di sini. Jadi mungkin itu fokus untuk perbaikan yang paling pertamanya ke situ dulu ya. Kalau daerah lain kerusakannya nggak terlalu besar, bisa dinanti-nanti. Nah, kalau yang ini oke, berarti ini yang paling harus cepat-cepat dibangun lagi gitu. Nah, kalau homoseista ini apa yang samanya? Ini kan kerusakan fisik yang sama. Ini kerusakan terberat. Kalau homoseista ini dia yang mengalami getaran pada waktu yang sama. Jadi pada pukul 16.40 terjadi gempa di Bandung. Kerasa juga nih misalnya di Cianjur. Kerasa juga di daerah Sumedang gitu. Nah, jadi ketika di waktu yang sama ada beberapa daerah yang mengalami getaran yang sama, nanti dia akan dihubungkan ya. Dihubungkan sama garis sama si homoseista biar tahu nih jangkauan gempanya itu sampai mana. Gitu. Ini waktunya ya yang sama kalau homoseista itu. Terus ada makro dan mikroseisme. Ini dari namanya aja kalian bisa langsung menyimpulkan. Kalau makro itu berarti dia getarannya yang besar ya, yang kuat. Kalau mikro berarti dia getarannya yang kecil atau halus. Kalau yang makro itu dia bisa kerasa nih sama kita. Kalau yang mikro saking kecilnya, jadi dia hanya tercatat oleh seismograf. Bahkan saking kecilnya nggak kerasa sama kita ya. Dia cuma ada gitu di seismograf tuh ada getarannya. Cuma karena saking kecilnya nggak berasa sama kitanya gitu. Kalau yang makro ini karena dia kekuatannya besar ya, kuat. Jadi dia yang selama ini kita rasakan ya, bisa kita rasakan. Gitu. Ini istilah-istilah dalam seisme. Ini mah gampang lah ya. Nah, terakhir adalah nanti kalian akan diminta untuk rumus menghitung jarak epicentrum. Tadi epicentrum itu apa? Epicentrum itu adalah pusat gempa di permukaan. Nah, kalau yang hipo itu kan di dalam ini ya. Hiponya itu di dalam bumi. Jadi misalnya ya, ini lempengan ya, lempengan. Nah, kalau hipo itu di dalamnya sini, pusat gempa di dalamnya. Kalau epi itu di permukaannya, titik di permukaannya ini, pusat di permukaannya. Nah, yang akan kita hitung adalah jarak epicentrum atau pusat yang di permukaannya. Karena kalau hipocentrum, karena dia ada di dalam, susah buat menghitungnya ya, gimana gitu ya, dia adanya di dalam jadi agak susah. Kalau ini yang kita akan cari adalah jarak epicentrumnya, pusat yang di permukaannya. Nah, rumus yang dipakai ini sebetulnya adalah rumus turunan dari rumus Laska fisika ya. Ini fisika banget sih. Tapi kalian jangan langsung, biasanya anak IPS ya kalau lihat angka langsung kayak udah parno duluan gitu. Padahal ini nggak terlalu sulit untuk menghitungnya. Jadi di sini jarak epicentrum rumusnya adalah S dikurangi P. Nah, S ini apa? S ini adalah gelombang sekunder. Kemudian P-nya itu adalah gelombang primer. Nah, jadi biasanya ketika terjadi gempa itu nggak cuma sekali ya. Gempa nih, terus abis itu suka ada gempa susulan. Nah, gempa yang pertama dirasakan itu adalah gempa atau gelombang primer. Nah, nanti
yang keduanya atau susulannya itu disebutnya gelombang sekunder ya. Nah, gelombang primer dan gelombang sekunder ini satuannya waktu. Jadi nanti akan ada jam, menit, detik ya. Mana yang duluan? Ya pasti primer dulu. Primer duluan. Nanti selang beberapa menit dia akan ada gelombang sekunder. Nah, nanti rumusnya gelombang sekunder dikurangi gelombang primer, kemudian dikurangi lagi 1 menit. Nah, jadi teman-teman kalau yang ada kutip 1 di atas ini menit, nanti kalau yang ada 2 itu detik ya. Ini 1 menit. Nanti dikali 1000 km. Nah, sebetulnya rumus awalnya itu tuh 1 megameter. Tapi kayaknya kita jarang menggunakan 1 megameter. Nah, 1 megameter itu setara dengan 1000 km. Nah, kemudian 1000 km ini dia setara dengan 1 menit. Jadi nanti biasanya di soal itu kalau soalnya yang biasa, yang normal, kalian akan diminta untuk menghitung jarak epicentrum. Jadi cari jarak epicentrumnya itu berapa. Nah, kalau misalnya diminta untuk mencari jarak epicentrum, karena jarak ini satuannya kilometer, maka nanti pengalinya ini dikalinya 1000 kilometer. Nah, tapi ada beberapa soal yang ditanyakannya itu bukan jarak epicentrum, tapi misalnya ya, ada juga beberapa yang ditanyakannya itu justru malah gelombang sekundernya berapa, atau enggak gelombang primernya itu berapa. Nah, karena gelombang primer dan sekunder, dia itu satuannya waktu, ya, jam, menit, detik, maka nanti yang di sininya pengalinya itu bukan 1000 km, tapi dikalinya 1 menit. Karena 1 menit itu setara dengan 1000 km. Ya. Oke, kalian akan lebih ngeh kalau sudah mencoba menghitung. Oke, di Kajilatih Standar 3 halaman 12 di situ ada satu soal menghitung jarak epicentrum nomor 9. Oke, Ibu boleh kasih PR enggak? Bu, aduh aku tuh udah banyak tugas di Kalau cuma sekolah. 1 mah mana Bu? Kalau lebih dari 2 1 itu deh. Gimana kalau 2? 1 aja Nomor Bu, 1 aja. Kan nomor masih untuk Bu, mencoba satu Bu. Bu. 1 aja Bu. Aduh. nomor 9 sama nomor 22. Pilih salah satu kan Waduh, Bu. Bu. Pilih salah Halaman satu kan Bu. 12 dan halaman 13. Ini mah meni gampang dah, serius. Kalian tinggal dikurangi sekunder dikurangi primer itu berapa, terus dikurangi 1 menit, terus habis itu tinggal dikali 1000 deh, udah dapat hasilnya berapa. Oh, gitu ya Bu ya. Oke Bu. Serius ini gampang, nggak seribet ngerjain apa ya rumus integral yang kayak gitu-gitu enggak ya, Sepertinya Dengan ya. integral Bu. atau apa gitu ya. Boleh kalian dicoba ya nanti nomor 9 dan nomor 22 halaman 12 dan 13 Kajilatih Standar 3 ya. Rumusnya simple, tinggal dikurang-kurangi, habis itu dikali deh ujungnya gitu ya. Ingat ininya ujungnya itu kalau yang ditanyakannya jarak pakainya 1000 km. Tapi kalau yang ditanyakannya gelombang primer atau gelombang sekunder dipakainya 1 menit ya. 1 menit setara dengan 1000 km. Oke, ya. Semoga bisa mengerjakannya. Cuma 2 soal. Aduh gampang 2 soal mah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya ini sudah selesai tuh, udah selesai tenaga endogennya. Nanti kita next pertemuan berikutnya di tenaga eksogen. Tenaga eksogen ini ada 4 ya, ada pelapukan, erosi, sedimentasi, dan mass wasting. Oke, sampai sini dulu karena waktunya sudah habis. Sebelum Ibu tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, boleh. Coba ya Ibu cek ini ada berapa orang. Ada 17, ada Taufik, Amel,
Anissa, Arya, Charlie, Fikri, Kalila, Ray, Mutia, Nima, Rao, Rifki, Safa, Sandi, sama Saima. Oke, berarti ada berapa? 15 siswa ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum Ibu tutup untuk pertemuan hari Aman, ini? Ibu. Aman ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Insya Allah minggu depan kita bertemu kembali, kita nanti lanjutkan ke tenaga eksogen. Jangan lupa hari Sabtu ini tryout, mudah-mudahan nilainya semakin meningkat ya. Mudah-mudahan semuanya bisa di atas 600 ya. Amin. Amin ya. Dan bebas KTW semuanya. Amin. Nggak Amin, Bu, apa-apa, bebas KTW. nggak apa-apa, semuanya nggak KTW, nggak apa-apa, Ibu Maya seneng. Nggak apa-apa, Amin. mudah-mudahan Dan semuanya di atas teman-teman jadikan 600. tidak KTW sebagai motivasi. Astagfirullah ya. Tapi kalau misalnya yang udah di atas 600 masih tetap KTW, masih boleh banget itu ya. Enggak lah, Bu, kan Parah. udah berjuang biar gak KTW, ngapain harus ikut gitu kan, Bu. Parah banget. Oke, berarti kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.